Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12 TKP maupun kelas 12 TBSM. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang meneladani Allah dengan sifat Al-Malik, ya. Al-Malik merupakan salah satu Asmaul Husna yang mencerminkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mengutip dari Understand Quran, Malik berasal dari bahasa Arab yang artinya memiliki kekuatan atau kemampuan dan memiliki kontrol atau otoritas. Itu ya makna Al-Malik. Dalam Asmaul Husna, Al-Malik sering dipahami sebagai sifat Allah yang secara mutlak merajai seluruh alam. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah raja dari semua raja di alam semesta. Gitu ya, ada di dalam surat Al-Fatihah juga ya, Maliki Yaumiddin gitu ya. Jadi Allah itu raja di hari pembalasan artinya ya di dalam surat Al-Fatihah. Al-Malik sendiri muncul beberapa kali dalam Al-Qur'an dengan berbagai variasi. Di antaranya adalah malakat menguasai dan mulku mendominasi atau kekuasaan. Nah ya, Al-Malik disebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Mu'minun ayat 116 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Fata'alallahul malikul haqq La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Artinya, maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Makna dari sifat Al-Malik adalah Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan siapapun atau apapun. Sebaliknya, segala sesuatu membutuhkannya ya. Jadi segala sesuatu itu membutuhkan Allah. Sebab Dialah yang mengendalikan segala urusan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala adalah raja yang sebenarnya, pemilik seluruh alam baik yang di atas ya di langit maupun yang di bawah di bumi. Lalu bagaimana cara meneladani sifat Al-Malik? Nah, tolong perhatikan ya anak-anakku semuanya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilustrasi sedang sholat ya. Dengan meneladani Al-Malik, seorang muslim akan memahami bahwa dirinya tidak dikuasai apapun atau siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka Dialah yang berhak memerintah atau melarang sesuatu. Dengan demikian, seorang muslim harus menjalankan ibadah sesuai petunjuknya. Nah, itu ya. Menjadi pemimpin yang baik ya. Seorang pemimpin harusnya memiliki sifat Al-Malik. Artinya, ia memimpin dengan baik, tidak sombong dan tidak sewenang-wenang. Sebab sifat sombong dan kesewenang-wenangan adalah perilaku yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kemudian tidak sombong ya. Allah adalah penguasa mutlak atas segala hal. Umat Islam harus menyadari bahwa kekuasaan manusia sangatlah terbatas. Oleh sebab itu, manusia tidak boleh angkuh dan sombong atas apa yang dimiliki. Ya, gitu ya. Jadi meneladani Allah dengan sifat Al-Malik, gitu ya. Allah itu yang merajai, gitu ya. Allah itu yang menguasai. Nah, jadi ketika kita misalkan diamanahi menjadi seorang pemimpin, gitu ya. Kita sebenarnya diamanahi ya, sejak dari kecil pun kita sudah diamanahi menjadi pemimpin, yaitu pemimpin untuk diri kita sendiri gitu ya. Gitu ya. Jadi intinya ketika kita meneladani Allah dengan sifat Al-Malik, ketika beribadah kepada Allah, kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang menguasai kita, yang merajai kita. Maka dengan demikian kita sepatutnya harus mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Misalkan kita kerja di suatu perusahaan, kita mempunyai atasan. Nah, atasan itu kita harus menganggap sama ya manusia, karena atasan juga
masih memerlukan bantuan orang lain gitu ya. Terbatas ya, yang namanya makhluk itu terbatas, baik bos, manajer atau apapun tetap ya, atau presiden tetap ya terbatas. Yang namanya manusia itu terbatas, beda dengan Allah. Allah itu tidak membutuhkan siapapun. Maka sepatutnya gitu ya, dalam beribadah kita laksanakan apa yang diperintah Allah dengan sebaik-baiknya gitu ya. Karena yang diperintahkan Allah itu pasti ya, pasti baik untuk kita gitu ya. Pasti sangat bermanfaat untuk kita. Allah itu tidak menyuruh memerintahkan manusia untuk berbuat yang menganiaya dirinya sendiri, tidak pernah gitu ya. Segala yang diperintahkan oleh Allah itu pada hakikatnya adalah kebaikan semuanya gitu ya. Manfaat untuk kita. Kemudian menjadi pemimpin yang baik. Nah, jadi ketika kita lahir pun gitu ya, kita harus menjadi pemimpin. Pemimpin untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Kita memimpin tangan, kita memimpin kaki, kita memimpin mulut, kita memimpin mata, kita memimpin telinga. Semuanya harus kita pimpin gitu ya. Kita kendalikan gitu ya. Jangan sampai kita tidak bisa mengendalikan. Tidak bisa mengendalikan nafsu juga ya. Gitu. Selain pemimpin untuk diri sendiri, kita juga misalkan menjadi, ketika nanti kita menikah, nah, kita akan menjadi pemimpin keluarga, kita memimpin istri kita memimpin anak-anak kita gitu ya. Atau kita misalkan ketika kerja gitu ya, kita akan misalkan menjadi pemimpin direksi, pimpinan direksi, atau kita menjadi presiden ya. Tidak ada yang tidak mungkin ya, misalkan kita menjadi presiden. Nah, kita harus menjadi pemimpin yang baik, yang bijaksana, yang adil gitu ya. Tidak sewenang-wenang gitu ya. Tidak sewenang-wenang membuat aturan atau memerintahkan orang lain, karena perilaku tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya merugikan orang lain. Gitu ya. Kemudian tidak sombong ketika misalkan kita menjadi pemimpin negara, misalkan itu ya, menjadi presiden. Kita harus menyadari gitu ya, bahwa manusia itu sangatlah terbatas gitu ya. Sangat terbatas ya, kita diamanahi menjadi presiden gitu ya. Itu tanggung jawab yang besar. Jadi jangan sampai kita sombong, oh orang presiden, ya jangan sampai seperti itu gitu ya. Atau misalkan membentak orang gitu ya, membentak orang tanpa alasan, tanpa sebab yang benar. Atau misalkan kita melakukan kesewenang-wenangan, kita membuat aturan yang sangat merugikan rakyat, misalkan seperti itu ya. Itu tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu gitu ya. Jadi poin-poin pentingnya dalam beribadah, kemudian menjadi pemimpin yang baik, dan kemudian tidak sombong. Karena walaupun presiden, tetap ya presiden juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tidak mungkin presiden tidak akan meninggal, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya penjelasan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada hal yang tidak bisa dipahami atau belum dimengerti, boleh sharing ya dengan Bapak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.